Sederet barang mewah adalah barang sitaan KPK dari penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut Edi diduga menerima uang 3,4 miliar rupiah terkait izin ekspor benih lobster. Uang tersebut dibelanjakan Edi di Honolulu, Amerika Serikat. Berdasarkan data kepemilikan pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan Ilvi baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Jam tangan Rolex yang dikenal karena harganya yang fantastis. Jam tangan mewah dengan material emas, perak, dan kristal ini harganya bisa mencapai lebih dari 150 juta rupiah. KPK juga menyita jam tangan mahal bermerek Jacob & Co dengan kisaran harga 16 hingga 50 miliar rupiah. Dari tangan Edi Prabowo, KPK juga menyita tas Louis Vuitton keluaran terbaru seharga 52,7 juta rupiah. Tas mewah lain yang disita dari Edi Prabowo adalah tas Hermes, yang harganya mulai dari puluhan hingga miliaran rupiah. Tas Chanel seharga lebih dari 60 juta rupiah yang juga menjadi salah satu barang mewah yang disita KPK dalam penangkapan Edi Prabowo. KPK juga menyita sejumlah koper premium dari tangan Edi Prabowo, yaitu koper Tumi seharga 9,3 juta hingga 19,5 juta rupiah. Edi Prabowo juga membeli koper bermerek Louis Vuitton varian Horizon 70 yang harganya mencapai 60 juta rupiah. Sepatu merek Louis Vuitton Basis Derby seharga lebih dari 16 juta rupiah juga masuk dalam barang sitaan KPK. KPK juga memamerkan sebuah sepeda bermerek Specialized tipe S-Work sebagai barang bukti. Dalam situs resmi specialized.com, sepeda ini dibanderol seharga 156 juta rupiah. Jika sepeda ini masuk ke Indonesia lewat jalur resmi, tentunya harganya akan lebih mahal setelah dikenai pajak dan biaya pengiriman. Setelah menjadi tersangka, Edi Prabowo menyatakan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dan dari jabatan Wakil Ketua Umum Gerindra. Edi menyatakan permohonan maafnya kepada keluarga besar Partai Gerindra. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Saya tidak lari dan saya akan beberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya kepada dunia dan akhirat. Saya terima kasih kepada teman-teman media yang sabar ini dan saya akan jalani pemeriksaan ini insya Allah dengan tetap sehat. Mohon doa dari teman-teman. Ini saja. Saya juga mohon maaf kepada seluruh keluarga besar partai saya. Saya dengan ini akan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Juga nanti saya akan mohon diri untuk tidak lagi menjabat sebagai menteri dan saya yakin prosesnya sudah berjalan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ikut memberikan sikap atas penetapan tersangka kader mereka, Edi Prabowo. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan Partai Gerindra akan menyiapkan pengganti Edi Prabowo di partai. Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi salah satu Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf yang kebijakannya langsung menjadi sorotan, yaitu ketika membuka keran ekspor benih lobster. Kini, kebijakan yang sempat menuai kontroversi di publik tersebut membuat Edi Prabowo justru harus berurusan dengan KPK. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengungkap adanya praktik monopoli ekspor benih lobster dalam hal jasa pengiriman ekspor. KPPU menyebut hal ini berkaitan dengan jasa ekspedisi untuk mengekspor benih lobster. KPPU menilai adanya excessive price yang dilakukan oleh perusahaan jasa freight forwarding kepada eksportir, sehingga itu membuat pasar yang menjadi tidak efisien dan pada akhirnya para eksportir akan membebankan terhadap para nelayan. Yang kedua, dalam proses bisnisnya KPPU melihat adanya proses yang tidak efisien, di mana seluruh eksportir mengirim hanya melalui pintu keluar Bandara Soekarno-Hatta. KPK menetapkan 7 tersangka terkait kasus yang menjerat Edi Prabowo yang terdiri dari pihak pemberi dan penerima suap. 2 dari 7 tersangka akhirnya menyerahkan diri, yaitu Andreo Pribadi Misata yang merupakan staf khusus Menteri KKP dan Amiril Mukminin dari pihak swasta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo kemarin ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin yang ikut serta. Tapi Ngabalin tidak ikut ditangkap KPK dan kini sudah kembali beraktivitas. Bagaimana KSP melihat detik-detik penangkapan menteri yang juga politisi Partai Gerindra itu? Kita tanyakan langsung ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Kita juga sudah terhubung dengan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Oce Madril. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Aiman. Iya, Bang Oce. Saya izin ke Bang Ali dulu. Bung Ali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, apa kabar? Baik, Ken, apa kabar? baik, sehat terus Bung Ali. Bang Ali, saya ingin bertanya kepada Anda, apa kaitan Anda ikut dengan Pak Menteri KKP, Pak Edi Prabowo kemarin, kemana saja dan apa aktivitasnya? Boleh kami kemudian diinformasikan? Oke. Yang pertama yang harus disampaikan bahwa amanah terpenting pada saat Pak Edi ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, salah satu pesan terpenting yang disampaikan kepada Pak Edi itu adalah membangun komunikasi kembali dengan para nelayan. Ya. Karena masih ada, kita tahu benar Bung Aiman bahwa sebelumnya kan memang nelayan itu mengalami kesulitan yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan pihak KKP, baik Bapak dan Ibu yang ada di situ, sehingga pernah terjadi demonstrasi nelayan kemudian menjaring. Anda mengatakan sebelumnya nelayan KKP. sulit berkomunikasi dengan Bu Susi begitu ya? Kemudian yang kedua, Bung Aiman, itu nelayan berdemonstrasi di istana sampai Bapak Presiden juga harus turun dan menerima mereka. Baik. Karena itu salah satu pesan terpenting, Bung Aiman, adalah bagaimana membangun komunikasi sehingga Pak Edi membentuk satu komite yang namanya Komite Pemangku Kepentingan dan Komunikasi Publik. Aha. Itulah saya sebagai tenaga ahli utama kantor staf Presiden, yang kita tahu KSP itu adalah melakukan tugas-tugas delivery unit, kemudian the bottlenecking, maka saya menjadi pembina, diangkat berdasarkan keputusan Menteri sebagai pembina pemangku kepentingan dan komunikasi publik KKP. Oh, oke. Sehingga pada waktu beliau menawarkan untuk ikut, saya berkepentingan karena beliau menyampaikan bahwa akan datang ke institut ya, ke Hawaii Institute yang ada di Honolulu untuk membicarakan tentang bagaimana membangun kerjasama dalam training dan pendidikan untuk mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pengembangan bibit udang. Oh, jadi saya konfirmasi dulu. Jadi kemarin ke luar negeri, ke Amerika Serikat, Los Angeles, kemudian ke Hawaii, ini tidak terkait dengan bayi lobster, tidak terkait dengan itu ya?
Oh iya, ini dua hal yang berbeda. Oke, Dua hal yang ini berbeda. kita jelas Saya- dulu di sini. Saya perlu kasih tahu ya supaya publik juga tahu Bung Aiman bahwa dua hal yang berbeda. Baik, Kunjungan baik. yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan kasus ini berbeda. Baik, ini untuk kegiatan saya kira- yang lain, ke ya. Los Angeles, ke Hawaii ya di Amerika Serikat. Keduanya untuk kegiatan lain tidak terkait dengan bayi lobster, di mana kemudian Bung Ali ya, sebagai pakar komunikasi yang ditugaskan juga di KKP, Ya. kemudian ikut di Ya. sana. Meskipun saya juga harus tanyakan juga, Bang Ali, pada saat Anda berangkat ke sana, Anda melihat belanja berbagai macam barang mewah misalnya. Apakah Anda sempat bertanya soal itu? Iya, karena begini Bung Aiman ya, memang kan harus saya jelaskan dulu sedikit supaya publik juga bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar ya. Yang pertama begini Bung Aiman, ada satu regulasi yang harus dipatuhi oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat khususnya di bidang penerbangan itu bahwa setiap mereka yang masuk ke Hawaii itu harus melalui LA. Maka kami terbang dari Jakarta sampai di Los Angeles. Kemudian memang untuk bisa dilakukan swab. Setelah swab kemudian kita bisa masuk ke Hawaii. Nah, jadi sampai di LA itu adalah betul-betul hanya untuk lewat. Untuk sampai di Hawaii. Sekali lagi saya mau bilang ini supaya nanti kita bisa ikuti urut penerbangannya ya. Jadi belanjanya di mana itu, Bang Ali? Ada di Hawaii karena di depan tempat kami nginap itu kan memang banyak sekali ya. Oh, oke. Di Hawaii berarti ya. Lalu kemudian Anda sempat bertanya, ini belanja banyak sekali, ada sepeda, sepatu, koper, tas, jam tangan, untuk apa? Tidak, saya ingin mengatakan bahwa yang begini ini kan menyangkut hal yang terkait dengan kepentingan masing-masing ya, dan sama sekali kita tidak terpikir bahwa ada hal-hal yang mungkin di kemudian akan terjadi, karena sekali lagi ya tentu ada Ibu Menteri, ada Bapaknya, sehingga ya suasana itu normal dan biasa gitu. Saya harus tanyakan juga nih, karena kan belanja bareng Bang Ali juga. Bang Ali mungkin ikut belanja atau mungkin ditawarkan? Ya, saya waktu beliau membeli sepeda, kemudian... Berapa harganya Bang Ali? Bang Ali masih ingat harganya? Halo? Ya, silakan Bang Ali. Bang Ali masih ingat harganya? Tidak, karena begini. Pada waktu beliau membeli sepeda itu memang kami datang, karena kan dengan rombongan, tapi karena suasana yang sangat dingin pada waktu itu, kemudian saya menemani beberapa kawan-kawan di luar, karena betul-betul kita kan tidak mengalami suasana dingin itu. Sehingga bagaimana tawar-menawar, kemudian beliau juga istilahnya kalau test drive-nya juga, betul-betul kami ada di situ, tetapi memang sudah hadir pada waktu. Itu diperuntukkan untuk siapa Bang Ali? Sepedanya itu? Kemudian yang lain? Saya sama sekali tidak tahu. Tapi yang mencoba Pak Menteri pada waktu itu ya? Iya, saya kira karena saya sendiri kan tidak pernah tahu main sepeda, karena olahraga saya kira Bung Aiman tahu bahwa saya sering lari dan saya sering olahraga. Luar biasa. Tetapi udah turun berat badan ini. Bang Ali sama sekali nggak tahu belanja macam-macam, masuk toko. Masa Bang Ali nggak pernah bertanya ini beli apa, untuk siapa, harganya berapa? Saya tahu ya. Makanya di beberapa teman media kan saya selalu bilang bahwa saya adalah tim, saya adalah anggota yang sama-sama berjalan, pergi dan kemana-mana kami bareng-bareng. Kami sama-sama. Sehingga tidak semua kemana pergi Bapak dan Ibu atau Ibu belanja kan tidak mungkin kami orang laki-laki menemani kemana ke sana kemari. Beliau juga ada ajudan, beliau juga ada staf yang ikut, sehingga kami selalu menikmati. Iya, meskipun tadi pas waktu beli sepeda Bang Ali ikut juga itu ya? Iya, karena kita sama-sama.
Kita sama-sama. Saya harus jujur mengatakan bahwa kita datang di tempat itu, memang itu toko sepeda, Ya, ya. dan saya lihat banyak sepeda, tapi sama sekali tidak pernah kita membayangkan suasana Ya. bahwa akan situasi ini terjadi, kemudian harus menjadi masalah. Dan ditangkap Karena kemudian persis di depan Garbarata di Bandara Soekarno-Hatta, Bang Ali? Iya, jadi sebetulnya kalau cerita ini kan, saya juga ingin mengatakan bahwa tidak di depan pesawat, apalagi di dalam pesawat ya. Jadi memang kalau waktu pulang itu, Bung Aiman, kami memang keluar dari pesawat, tapi saya termasuk orang ketiga paling akhir dari belakang. Oke. Sehingga waktu saya keluar dan masuk ke Garbarata untuk masuk kepada jalur untuk ke terminal itu, saya memang sungguh-sungguh saya kaget. Karena banyak sekali penjemputnya. Saya pikir itu juga protokol atau petugas dari petugas COVID dan lain-lain sebagainya. Ada juga salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan? Saya tidak lihat beliau. Tapi bahwa banyak orang dan kemudian saya sama sekali tidak tahu kalau itu petugas KPK. Tetapi yang pasti bahwa ketika saya disuruh untuk jalur keluar, tapi Pak Edi, kemudian ada Ibu dan beberapa teman berdiri, saya bilang, oh, saya satu tim, saya sama-sama dengan beliau. Kenapa saya dikasih di jalur ini? Kemudian dibilang, Pak Ngabalin, sini aja. Tapi saya bilang, jangan, saya mesti harus sama-sama. Ada masalah apa? Saya sempat tanya, Bapak siapa? Saya sempat tanya, kenapa saya diperlakukan begini? Ini satu tim saya, kami sudah kembali. Ada polisi juga pada waktu itu, Bang Ali? Saya tidak melihat ada polisi. Polisi berseragam tidak melihat, jadi semuanya petugas KPK di sana? Karena semua tidak... Pakai baju putih ya? Tidak, berpakaian preman, pakai jaket, pakai topi. Oh, okay. Ada beberapa juga yang lain pakai topi. Makanya pada waktu saya ada di situ kemudian diminta paspor saya bilang, siapa saudara? Kenapa minta paspor saya? Oke. Tapi saya dikasih tahu untuk coba tunjukkan mana-mana saja tim. Saya bilang itu tim kami semua. Ini tim kami, yang ini tim kami. Gitu. Oke, baru mereka mengambil bahwa mereka dari KPK. Ya, nanti setelah itu kemudian saya dengar di belakang itu ada, saya pikir mungkin beliau sebagai ketua tim atau mungkin ketua rombongan membacakan surat, kemudian menyampaikan ke Pak Edi. Yang saya senang itu adalah bapak-bapak dari KPK ini mengerti benar tentang psikologi komunikasi, Bung Aiman. Kita belajar tentang ilmu itu, dan karena tahu bahwa cukup capek kita dari jalan yang jauh, kemudian beliau-beliau melaksanakan tugas negara, kemudian sangat santun, dan Pak Edi juga begitu kooperatif, mendengarkan dengan baik, kemudian mendapatkan informasi-informasi. Karena di pikiran saya itu begini, Bung Aiman. Ini KPK setelah saya tahu bahwa mereka sedang menjalankan tugas negara atas perintah undang-undang, kemudian Pak Edi juga baru kembali dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam bidang beliau, sehingga komunikasi ini sangat bagus. Sehingga ada terjadi saling paham atas tugas dan kewenangan dari kedua belah pihak. Saya kira ini penting untuk bisa di kemudian hari dijalankan. Baik, Bung Oce, sebelum saya tutup di segmen ini, untuk ke segmen selanjutnya ada komentar terkait ini, Bung Oce? Iya, kalau kita lihat memang di dalam penangkapan yang dilakukan oleh KPK kemarin, sepertinya ada dua rombongan ya. Yang pertama, mereka yang memang terkait langsung dengan perkara yang sedang disidik oleh KPK, sehingga bagi mereka itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada sebagian yang dilepas seketika atau mereka yang tidak dimintai keterangan lebih lanjut. Apa yang Anda mau sampaikan di sini, Bung Oce? Ya, kalau mendengarkan keterangan dari Pak Ali Mokhtar Ngabalin tadi, kita bisa tangkap bahwa sebenarnya KPK boleh jadi sudah memiliki informasi yang cukup lengkap mengenai dugaan suap yang akan terjadi atau transaksi yang akan terjadi dan rangkaian peristiwa yang akan terjadi begitu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Baik, kita akan kembali nanti sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin telah memberikan informasi yang begitu lugas bagaimana kemudian kegiatan di LA dan juga di Hawaii sampai kemudian ditangkap di Garbarata. Silakan Bang Ali, mungkin ada yang disampaikan terakhir.
Ya, yang pertama yang saya mau kasih tahu ini supaya sekaligus menjadi informasi kepada publik bahwa saya tidak ditangkap ya, ingat baik-baik. Iya. Saya tidak ditangkap, sehingga kalau ada pemberitaan terkait dengan kenapa saya ditangkap dan dilepas, ini berita yang sungguh-sungguh sangat menyesatkan publik. Dan secara pribadi saya sangat terganggu. Anda mau katakan bahwa sama sekali Anda diperiksa pun tidak begitu ya? Iya, artinya saya mau membenarkan bahwa, oke, Pak Oce benar bahwa KPK itu kan punya data-data, daftar nama-nama, informasi awal. Dan tadi saya bilang sama Bung Aiman bahwa ini dua hal yang berbeda antara tim yang berangkat dengan kasus yang sedang dijalani. Sehingga proses ini berjalan dengan baik saja, bahwa tugas-tugas ini saya kira ini menjadi penting. Karena bagi saya dan keluarga itu bermasalah kalau ada yang memberitakan bahwa saya ikut ditangkap. Ini jelas tadi Anda sudah katakan bahwa Anda berangkat ke sana tidak terkait dengan Benur, tapi dengan kegiatan KKP yang lain, Anda tidak mengetahui soal ini. Dan ini merupakan hasil penyelidikan dari KPK sebelumnya jauh. Sekali tidak ditangkap. Iya, baik. Saya berjalan seperti biasa dan penumpang biasa untuk kembali ke tanah air melalui pemeriksaan isi form swab, kemudian di Bung Ali Mokhtar Ngabalin tidak diperiksa, tidak ditangkap, dan tidak terkait dengan kasus ini. Itu yang kemudian Anda sampaikan. Terima kasih Bung Ali Mokhtar Ngabalin, staf khusus tenaga ahli utama di kantor staf Presiden. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan bersama dengan Bung Oce di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami, saudara, sampai Indonesia Malam.